Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Artati Stianingrum, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Pratinan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan juga bersama dengan pengajar praktik saya Bapak Ahmad Dimhari yang selalu semangat memberikan motivasi kepada kami, dan juga fasilitator saya Ibu Dian Purnamasari yang sangat baik hati, selalu memberikan semangat dan juga mengingatkan tugas-tugas kepada kami. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1.A8 tentang koneksi interaksi antar materi, yaitu refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Dari modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya mengambil garis besar yang utama, yaitu pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah satu, hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Artinya, saya hanya memberikan pengetahuan kepada mereka, sehingga apa yang mereka dapatkan, saya nilai dari aspek kognitif. Yang kedua, merupakan transfer materi pelajaran saja. Jadi, saya hanya bertugas memberikan materi atau pengetahuan kepada anak-anak. Dan yang ketiga, ketuntasan materi lebih utama daripada memperhatikan karakter murid. Itu yang sudah saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apalagi yang saya lakukan, yaitu saya menyuruh murid saya untuk menghafalkan materi. Jika saya sudah menyampaikan materi atau menerangkan, biasanya saya akan suruh mereka untuk menghafalkan materi. Selanjutnya, saya kurang peduli apakah murid sudah paham atau belum dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dan yang selanjutnya adalah akan merasa gagal jika banyak murid yang mendapatkan nilai jelek. Jadi saya merasa tidak berhasil menjadi guru yang dapat menerangkan materi dengan baik. 3 hal terakhir yang biasa saya lakukan sebelum mempelajari modul ini adalah saya memperlakukan murid sebagai objek pembelajar. Jadi mereka dibiasakan untuk tenang, duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan di depan. Dan selanjutnya, pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi setiap saya masuk kelas, saya sebagai pusat sumber belajar bagi mereka. Dan yang terakhir, jika saya melihat nilai anak-anak sudah di atas KKM, maka saya menganggap pembelajaran saya sudah berhasil. Itu beberapa hal yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya sadar ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat dan masih banyak sekali kekurangan. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh di dalam kelas, yaitu aspek pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Jadi tidak terfokus kepada aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya harus memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek pembelajaran dalam kegiatan
belajar. Yang kedua, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, dan budaya. Dan sebagai guru, seharusnya saya berperan sebagai fasilitator untuk mereka. Saya juga harus mempelajari karakter murid yang saya ajar. Jadi selama ini saya belum melakukan itu. Kemudian saya harus lebih sabar, ikhlas dan tulus dalam mendidik murid-murid saya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan kita wajib untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada mereka. Apa yang saya lakukan untuk mereka, yaitu memberikan kebebasan kepada anak-anak atau murid-murid saya untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, berkolaborasi serta berekspresi. Dan yang ketiga, memberikan seluas-luasnya pemikiran mereka agar bisa berkreasi, mengeluarkan ide dan gagasan selama proses pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan dan terapkan dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran terpusat pada murid. Dan yang kedua, mempraktekkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Apa yang harus saya lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, agar proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Demikianlah pemaparan tugas saya dari modul 1.1.A.8 tentang refleksi dan kesimpulan modul 1.1 tentang filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.